Cuma suka dipanggil Bu Wiwin. Oh gitu. Panggilannya Bu Wiwin. Ya, jadi kepala sekolah ini juga tidak memberikan solusi yang baik, malah terkesan tidak suka dan benci sama Bapak. Iya, kayaknya gitu. Mengajukan kredit tiba-tiba iso. Nah, ini kejadiannya yang ingin membangun 1 juta unit apartemen. Pemirsa Bidik Fakta dimanapun berada, dalam kesempatan ini saya mau tanya-tanya nih kepada Pak Wahyu Sadipuddin SPD ya, yang mana beliau menurut informasi adalah korban fitnah nih dari pihak orang tua murid atau sekolah SDN 056 Garuda Dadali. Garuda Dadali. Selamat malam Pak. Oke, selamat malam. Dengan siapa Pak? Pak Wahyu Sadipuddin. Oh iya Pak, ngobrol dikit Pak ya. Iya. Terkait dengan informasi yang saya dapat Pak, Iya. bahwa Bapak pada saat masih mengajar mendapatkan sebuah fitnah begitu. Betul. Dari orang tua murid ataupun rekan-rekan guru dan sekolah. Iya. Seperti apa Pak ceritanya Pak? Iya betul tuh, waktu itu teh pas ajaran baru 2023, pas masuk sekolah tanggal 17 Juli, Ya. seperti biasa gitu ya, saya melakukan kegiatan. Pas tanggal 21 Juli, hari Jumat itu saya sekonyong-konyong dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Ya ditanya, ini ada laporan dari orang tua bahwa itu melakukan suatu pelecehan seksual. Begitu. Ya ada suratnya dikasihkan, kan saya waktu itu langsung bingung lah. Ya. Ya nggak bisa berkata-kata atau puyeng aja, saya mikir dulu kan gitu. Siap. Nah kalau setelah itu yang saya disuruh lagi masuk ke ruangan saya yang biasa, kemudian dipanggil lagi. Pokoknya banyak orang tua yang mencat, yang nge-WA, saya nggak mau diajar oleh Pak Wahyu. Kebetulan saya dikasih tugas tuh kelas 3A sampai 3F. Nah, semua orang tua nggak mau diajar oleh saya. Itu kan belum tentu saya salah benarnya kan. Betul. Ya saya nerima aja, nggak bisa ada perlawanan gitu ya. Nah kemudian saya balik lagi ke ruangan saya, kemudian dipanggil lagi jam 4 sore hari Jumat itu membuat surat keterangan pernyataan keras, dibaca sama teman saya, saya kan lagi kalut waktu itu. Nah singkat cerita saya tanya, kemudian saya ada rekan saya Mas Mami namanya tuh ya. Coba Mas Mami tolong telusuri ini si anak siapa, si Novi atau siapa. Ya ditelepon lah. Jadi saya tahu bahwa itu saya anak Novi, adiknya si Nova. Jadi orang tuanya Novi. Novi kan si Nova itu kan teman saya juga, guru. Ya, Cuma udah diangkat jadi kepala sekolah. Nah di telepon itu di loudspeakerkan si Nova itu langsung marah. Wah saya mah pokoknya nggak akan mau dihampura lah, kasih Wahyu. Pokoknya saya dengar itu. Nah menurut persepsi kepala sekolah mah saya ngajak kekeluargaan, padahal saya hanya menanyakan informasi itu anak siapa. Gitu kan? Baik Pak, mohon izin. Ini tuduhan ini kan sangat luar biasa ya Pak ya. Sementara Bapak kan tidak melakukan, Ya. tidak melakukan. Tidak melakukan. Tapi kok sedemikian rupa tuduhan itu. Iya. Gitu. Nah setelah dibaca, setelah itu katanya gini, saya ingat ternyata memang waktu itu nggak tahu hari apalah pokoknya ya, nggak tahu kelas berapa lagi anak ini, karena kan anaknya udah gede. Ini kejadian tahun 2016. Ya 16-an kejadian. Yang saya ingat biasa kan saya suka tinggal di musola. Ya. Nggak ada ruangan kan di musola di lantai 2. Nah pas mau pelajaran olahraga, ini pikiran saya, ingat saya itu. Ya. Pikiran saya mau pas olahraga, anak-anak kan manggil, Pak sekarang pelajaran olahraga, setelah istirahat kan. Siap. Ya oke lah kata saya gitu, silakan ganti pakaian dan yang mau jajan lah gitu kan. Nah kemudian ada anak ini si Hana paling belakang, dan memang si Hana ini kan keponakannya Nova. Ya. Nova teman saya. Ya. Dititipkan, si Nova juga masih ngajar di situ. Saya ini yang lain jajan, saya ngasih uang nih buat jajan. Ya, anak itu saya tuh merasa kasihan lah ke anak itu, seperti ke anak sendiri gitu. Ya. Masih jajan. Kemudian saya memang ngasih nasihat Pak ke anak itu. Nah kamu punya wajah cantik ya, jaga dirimu baik-baik, jangan sampai memalukan orang tua. Nah gitu, nggak dipegang, nggak Pak. Lucu jadinya Pak ya. Ya gitu, anak merasa ke anak gitu Pak. Masa saya akan merusak masa depan anak seperti anak sendiri, apalagi ini kan uaknya teman saya ngajar, neneknya juga teman saya ngajar.
Itu logika saya gitu, masa mau megang tangan, kepala atau membelai, itu tuduhannya kan meraba-raba berulang kali kan fitnah Pak, saya tidak merasa. Nah, tuduhan itu kan seperti itu Pak. Heeh. Apakah mereka itu bisa membuktikan apakah ada saksi begitu Ya justru yang itu. melihat? Iya, nggak bisa kan, mana ada Bisa, saksi, ya nggak bisa. Saja kan tuduhan semata loh kalau kayak gitu. Sepihak, laporan sepihak, nah itu Pak. Nah kemudian mediasi, ceritanya diambil singkatnya ya. Ya. Hari Senin mediasi dengan dinas. Dari dinas tuh ada pegawainya tuh Pak Pajar dengan Papa Al. Mau mediasi jam 10 hari Senin itu, tanggal 24 Juli. Jam 10, molor nggak ada, datangnya jam 2. Ya, jam 2 datanglah dari dinas pendidikan. Kemudian saya disuruh masuk ke kelas karena ada namanya Pak Pajar dari pegawai dinas. Nah, Pak Pajar itu kok seenak aja langsung ke saya. Nah, naonan Pak Wahyu, ini kan bisa dipending, sertifikasi dipending, tunjangan daerah dipending. Kan saya emosi Pak. Iya. Kenapa harus dipending, belum tahu masalahnya kan gitu. Iya. Nah, saya tunjuk, Pak, namun alasan saya dimasalahkan yang membetulkan salah dan benar ada pengadilan, kan gitu. Betul. Ini kepala sekolah juga harusnya merangkul saya, coba ajak ngobrol, gimana caranya, jangan sampai membalik gini kan gitu, emosi Pak. Saya ke yang namanya Pak Pajar, saya sangat emosi. Langsung memponis saya, wah, saya sangat emosi. Tanggal 18 saya harus mengakui, membuat pernyataan juga didampingi sama Pak Ilham. Saya hanya nulis kata-katanya, kata Pak Ilham gini-gini, ya saya ikuti aja. Ini kan Pak Haji Ade sudah ngasih solusi waktu tanggal 18 deh. Tanggal 18 kan ada kumpulan Pak untuk membuat itu. Nah solusinya Pak Ade mah kasihan ke saya Pak Haji Ade. Si Pak Ilham hasil dari itu teh seolah-olah pengakuan itu mah katanya berulang kali, meraba-raba dan sebagainya. Kemudian pengakuan dari si korban mah katanya setelah olahraga lagi. Itu kan itu saya pungkiri. Ya intinya Pak Ilham menanyakan ya dimakan soal saya salah. Begitu ya. Gitu Pak Ilham itu. Berarti Pak Ilham sendiri juga malah memperkeruh masalah. Iya, saya kan bingung. Untung ada Pak Haji Ade, kata Pak Haji Ade sok kekeluargaan segala macam kasihan kita. Tapi Pak Ilham bilang ada rekamannya itu. Saya lupa lagi, ya kalau misalkan ini kan kasihan juga Pak Wahyu kata Pak Haji Ade, tapi untuk kekeluargaan kayaknya sudah ditutup pintu untuk kekeluargaan. Malahan dari pihak korban, kalau dinas tidak bisa menangani, mau naik ke lebih tinggi lagi. Anehnya gini Pak, anehnya gini, pihak korban katakanlah orang tua ya, orang tua korban misalnya, anggap aja korban lah ya. Kenapa mereka tidak melapor gitu? Kalau memang betul anaknya memang diperlakukan seperti itu, kenapa nggak melapor? Apakah mereka melapor kira-kira? Iya, kurang tahu. Cuman hasil surat pernyataan saya harus mengakui, ada informasi nggak tahu ya benar nggak tahu nggak yang bilang teh Pak Haji Ade dengan guru olahraga Pak Surahman katanya teh surat pernyataan saya teh diserahkan ke polisi katanya, bukan ke dinas. Gitu. Yang tanggal 18 Agustus itu. Cuman kata ini waktu ngobrol kan gitu ya. Katanya ini udah kadaluarsa. Saya masih ingat tuh omongan Pak Surahman dengan Pak Haji Ade. Dan lagi tidak ada bukti dan saksi. Nah di situ. Iya. Dan makanya saya teh tenang. Ya udah saya ambil jalan karena udah nggak kuat jiwa saya, keluarga saya ambil hancur, keuangan saya juga saya habis. Laporlah apa ke pengacara. Ternyata kan kepala sekolahnya kayak yang ngeledek, nggak ada tanggapin. Gitu dari situ pada intinya kepala sekolah memang tidak respon lah. Tidak lah, harusnya pengacara saya panggil atau udahlah selesai kekeluargaan gimana. Karena akhirnya karena Bapak merasa terintimidasi, Iya. merasa terfitnah begitu, yang pada akhirnya Bapak melapor ke polisi. Iya, kan atas suruhan pengacara kita lapor aja ke polisi. Ya laporlah ke polisi. Dari polisi ya saya di BAP, kemudian dari polisi ada saksi nggak? Ya memang saya tidak koordinasi dulu dengan Pak Haji Ade dengan Pak Surahman, yang memang dia saksi tahu sih waktu kumpulan tahu, makanya saya tembak gitu. Udah aja lah Pak ke polisi nih, Pak Haji Ade aja saksinya dengan Pak Surahman, buatlah surat katanya salah nama dan alamat, saya kasihkan ke penjaga sekolah, dikembalikan lagi ke saya. Pak Haji Adenya dan Pak Surahmannya nggak tahu apa alasannya. Jadi nggak datang dipanggil sama kepala sekolah. Nggak datang. Dipanggil oleh kepolisian sebagai saksi. Iya, untuk mengklarifikasi sebetulnya mah. Ya, yang pada akhirnya persoalan ini kan menjadi beban Bapak ya. Masih beban sampai sekarang masih beban. Jadi psikis Bapak dan Masih terganggu, masih dihantui dan ngangiang. Ya. Untung saya nggak emosi waktu itu.
Kemudian tempat transit saya ini Pak yang paling menyakitkan, saya udah ngabsen, langsung masuk ke ruangan saya, ada ruangan. Digemuk Pak sama kepala sekolah, apa maksudnya? Kemudian ke ruangan ini digemuk, ke ruangan ini lagi digemuk, ada tuh, dipotokan tuh gemukannya sama saya. Ada ya. Akhirnya kan udah ngabsen, saya pulang lagi naik kereta api, kadang-kadang naik motor. Sambil nangis sedih Pak, sebab saya tuh seolah-olah nggak boleh berkeliaran di lingkungan sekolah. Baik Pak, terima Gitu. kasih atas keterangannya. Itu aja. Dan alhamdulillah karena memang Bapak ini orang teraniaya, sehingga pensiun Bapak juga lancar. Lancar, Dan alhamdulillah. normal-normal saja. Mhm. Yang penting saat ini Bapak kondisinya sehat saja. Iya, Ya. Dan insya Allah Pak, persoalan ini akan saya tindak lanjuti ke kepala sekolah. iya, Kenapa hal ini sampai terjadi begitu? iya. Itu Pak ya. Ya, terima Terima kasih. kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih semoga Pemirsa, demikian obrolan dengan Pak Wahyu Saripudin Wahyu Saripudin SPD yang menjadi korban fitnah dan baik dari disebarkan nama baiknya. pihak sekolah maupun dari pihak keluarga korban, katanya padahal tidak ada korban di sini, namun fitnah saja. Demikian pemirsa, terima kasih.